Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak kekurangan satu nikmat apapun gitu. Ya, dalam video kali ini kita akan mencoba untuk membahas bagaimana kita menghancurkan mental block untuk meraih keberlimpahan, untuk meraih kesuksesan gitu. Karena mental block ini adalah suatu penyakit gitu yang sangat berbahaya. Kalau dilihat dalam kacamata ilmu psikologis gitu, mental block ini berbahaya sekali untuk kita bisa mencapai sukses gitu ya. Tentunya mungkin dari kita ya sudah merasakan atau mungkin lagi merasakan yang namanya mental block ini, tapi ya tidak menyadarinya gitu. Saya juga itu lagi mengalami mental block sebenarnya gitu, tapi masih saya bisa mengontrolnya gitu. Makanya di sini dalam video kali ini saya tidak mengajari, menggurui atau menceramahi siapapun gitu. Di sini kita akan sama-sama mencoba untuk belajar ya, memahami bagaimana caranya kita menghancurkan mental block yang ada dalam diri kita ini, supaya kita sama-sama bisa dapatkan keberlimpahan atau kesuksesan. Kalau kita berbicara masalah keberlimpahan, tentu tolak ukur orang itu beda-beda gitu ya. Itu juga dengan kesuksesan gitu. Kalau orang hanya berbicara kesuksesan itu hanya sebatas uang gitu ya, banyak uang ya, banyak harta benda gitu, itu cuma adalah egosentrisnya saja gitu. Itu hanya egosentrisnya, itu egonya saja itu yang itu. Sebenarnya bagi saya ya, kesuksesan itu atau keberlimpahan itu adalah saya punya sesuatu yang istilahnya itu saya bisa tercukupi gitu dengan apa yang saya miliki gitu. Maka itulah kesuksesan bagi diri saya gitu. Nah, di sini kita akan coba bagaimana kita akan menghancurkan mental block ini, tapi kita akan menggunakan trik atau rahasia dari law of attraction untuk menghancurkan mental block ini. Sebelum kita lanjut lebih jauh ya, kita akan melihat dulu apa itu mental block atau limiting belief itu. Kalau dalam pengertian ilmu psikologis itu, mental block atau limiting belief ini adalah bentuk ya ketidakpercayaan dalam diri ya, yang tersimpan di alam bawah sadar kita itu, yang ditransfer ke pikiran sadar kita gitu. Nah, ini adalah bentuk ketidakpercayaan terhadap diri kita. Berarti di dalam diri kita itu kita tidak punya kemampuan apa-apa gitu. Itu menurut orang yang terkena mental block gitu. Kepercayaan dirinya itu terbatas sekali gitu, disabotase gitu ya. Karena mental block ini adalah sebuah penyakit emosi gitu ya, penyakit atau penyakit psikologis, energi negatif yang tersimpan di alam bawah sadar kita itu, di alam bawah sadar kita ya. Lama kelamaan ya, kalau kita tidak membuangnya atau menghancurkannya gitu, maka ini akan menjadi habit kita, kebiasaan kita gitu. Karena ini akan ditransfer keluar ke alam pikiran sadar kita gitu. Maka itu akan menjadi kebiasaan kita gitu, menjadi habit kita. Kalau sudah menjadi habit, maka itu akan menjadi perilaku kita gitu. Nah, karena pikiran positif kita gitu sudah disabotase gitu, atau sudah diracuni oleh mental block ini. Mental block di sini bukan berbicara masalah block itu bodoh gitu ya, tapi block dalam artian di sini ya, block itu adalah
istilahnya menekan itu, untuk menahan itu, mensabotase gitu. Makanya mental block itu atau limiting belief ini adalah sebuah ya sifat kita yang sifat kepercayaan diri kita yang tertahan gitu, yang disabotase oleh sifat ketidakpercayaan diri gitu. Ya misalnya contoh orang-orang yang terkena mental block ini ya, misalnya kita selalu ragu-ragu dalam bertindak gitu. Yang kedua, kita tidak percaya diri ya, kita takut gagal, kita takut melakukan sesuatu pekerjaan yang menurut kita tidak mampu gitu ya, kita selalu berpenampilan perfeksionis gitu. Kalau kita tidak berpenampilan perfeksionis, kita takut muncul keluar atau ketemu sama orang gitu, adalah penyakit psikologis gitu. Dimana dalam video ya sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang self hate gitu ya. Nah ini self hate ini juga ya sama dia ya, mental block ini. Nah ya, tapi di sini kita akan membahas mental block ya, untuk kita hancurkan menggunakan ya hukum the law of attraction untuk kita bisa meraih keberlimpahan gitu. Karena semua orang mau keberlimpahan gitu, tapi keberlimpahan di sini ya kita punya tolak ukur gitu. Keberlimpahan bukan hanya sekedar uang saja gitu, tapi keberlimpahan itu bisa kesehatan gitu, seperti yang saya bilang tadi itu, bisa persaudaraan, persahabatan gitu, rumah tangga yang langgeng gitu, kebahagiaan selalu menyertai hidup kita gitu. Nah, keberuntungan selalu datang terhadap kita gitu. Nah di sini ya kalau kita berbicara masalah mental block ya, ini kalau kita tidak cepat menyadari mental block yang ada dalam diri kita ini, maka itu akan menjadi penyakit dan bumerang bagi diri kita. Makanya kita tidak akan pernah bisa melangkah lebih maju dan bisa mendapatkan kesuksesan atau kelimpahan seperti yang kita inginkan. Makanya di sini kita akan mewujudkannya dengan law of attraction, tapi kita harus menghancurkan mental block ini dulu gitu. Yang pertama ya, kita harus, bagaimana caranya kita akan menghancurkan mental block ini dengan the law of attraction gitu. Yang pertama kita harus mensugesti diri kita dengan kata-kata suksesan gitu, dengan kata-kata keberlimpahan gitu. Yang kedua, kita harus memvisualisasikan gitu bahwa kesuksesan atau keberlimpahan diri kita sudah ada di depan mata kita, di depan diri kita sudah bisa meraihnya gitu. Nah, kita mengafirmasikan gitu, kita juga bisa ya menghancurkan mental block ini dengan jalan istilahnya itu afirmasi, bisa gitu dengan berafirmasi. Makanya kita berafirmasi dengan menggunakan kata-kata sugesti atau visualisasikan gitu. Nah, kita juga bisa self healing gitu, dan ya, mengobati diri kita sendiri gitu dengan the law of attraction ini. Kita akan menarik hal-hal yang positif masuk ke dalam diri kita untuk menghancurkan ya energi-energi negatif yang ada di dalam diri kita. Karena ya the law of attraction ini adalah kemiripan menarik kemiripan gitu, hukum tarik menarik gitu, hukum magnetik itu. Dalam ilmu fisika kuantum ini ada hukum magnetik gitu, bagaimana keselarasan menarik keselarasan gitu ya. Karena di dalam tubuh kita atau kita ini adalah energi gitu, maka ya dimana alam semesta akan mereaksi itu gitu. Nah vibrasi ya, kalau kita vibrasinya besar ya sesuai dengan keselarasan yang ada di sekitar kita, maka kita akan menarik keselarasan itu gitu. Nah makanya mental block ini harus dihancurkan dengan law of attraction ini ya. Kita harus berpikiran yang positif gitu, kita meyakini bahwa kita mampu, kita bisa melakukan sesuatu yang
apa yang jadi yang menjadi pikiran kita itu tidak bisa gitu. Makanya kita akan merubahnya dengan sebuah keyakinan gitu ya. Kita akan merubahnya dengan sebuah keyakinan, karena mental block ini ada limiting belief gitu, sabotase kepercayaan diri kita. Makanya ya, dengan law of attraction ini kita akan menyembuhkannya itu. Kita akan memasukkan energi-energi positif ke dalam diri kita itu untuk menarik mental block ini keluar gitu. Yang tersimpan di alam bawah sadar kita itu akan ketarik dengan law of attraction ini gitu. Makanya kita akan memasukkan hal-hal positif, kita akan berpikiran hal-hal yang positif gitu. Karena the law of attraction ini tidak menarik apa yang kita lihat ya, tidak akan menarik apa yang kita lihat gitu, apa yang kita pandang, tapi akan menarik apa yang kita pikirkan gitu. Nah, the law of attraction ini bereaksi ketika pikiran kita gitu bisa tarik gitu. Karena kita memikirkan hal-hal yang positif, maka akan menarik hal-hal yang positif gitu. Makanya ya, kita harus selalu berkeyakinan kalau kita itu mampu atau bisa melakukan sesuatu gitu. Kesuksesan itu bisa kita raih, bisa kita dapatkan, untuk pelimpahan itu akan datang terhadap diri kita ketika kita sudah punya kepercayaan dalam diri kita gitu. Makanya mari kita sama-sama membuang mental block ini, jangan kita biarkan, karena ini adalah penyakit psikologis yang sangat berbahaya gitu. Kalau kita biarkan, maka kita tidak akan pernah bisa melangkah maju gitu.